Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisikan penjelasan mengenai materi bimbingan konseling anak usia dini oleh Muslimah Ruza, mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini. Baiklah, langsung saja. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan prinsip bimbingan konseling anak usia dini. Bimbingan konseling adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang konselor dalam mengarahkan diri atau jiwa dengan tindakan yang baik sesuai dengan perkembangan atau permasalahan pada jiwa klien tersebut. Nah, jadi bimbingan konseling ini adalah upaya seorang konselor dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan jiwa seseorang atau memecahkan dalam menyelesaikan perkembangan permasalahan seorang anak. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Nah, selain pendidikan, bimbingan konseling ini juga penting untuk proses dalam menghadapi pendidikan dalam menghadapi pendidikan ini. Nah, yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Nah, jadi proses bimbingan konseling ini diberikan bukan hanya untuk anak yang ada permasalahan pada perkembangan dirinya saja, akan tetapi untuk anak-anak yang lainnya juga boleh untuk berkonsultasi untuk dibimbing untuk mengetahui perkembangannya itu bagaimana, jangan sampai terlalu parah seperti itu. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Nah, jadi bimbingan ini merupakan proses yang terintegrasi dalam semua kegiatan pendidikan. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak. Nah, jadi bimbingan ini harus berpusat pada anak yang kita bimbing. Jangan sekali kita bimbing anak yang satu, berikutnya kita bimbing anak yang lain lagi. Jadi harus selesai seperti itu. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi fisik motorik, kecerdasan, sosial maupun emosional. Nah, kegiatan yang kita bimbing itu termasuk harus termasuk kemampuan perkembangan anak. Ada fisik motoriknya, kognitif, kecerdasannya, sosialnya maupun emosionalnya. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh anak. Nah, jadi proses bimbingan itu dilakukan yaitu dari kebutuhan yang dirasakan anak. Apakah anak itu emosinya sangat tidak bisa terkontrol atau lain-lain halnya. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Jadi bimbingan itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perkembangan serta perkembangan anak. Nah, yang kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Nah, jadi pada saat pembimbing menyampaikan permasalahan yang ada pada anak kepada orang tuanya, jadi harus dengan bahasa yang enak, yang sopan, yang enak didengar, agar terjadinya komunikasi yang lancar, yang baik, seperti itu. Yang kesembilan, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikut sertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Nah, pada saat proses bimbingan, orang tua itu harus ikut agar nanti dapat memberikan perkembangan bagaimana dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah nanti. Nah, yang ke-10, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai kemampuan yang dimiliki oleh guru atau guru pendamping sebagai pelaksanaan bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan kepada sekolah dan tenaga ahli. Nah, di sini bimbingan pertama yang dilakukan oleh guru itu oleh guru atau pendamping itu sesuai dengan apa kemampuan yang dimiliki oleh guru pendamping itu. Tapi bila mana guru pendamping itu sangat memerlukan
memerlukan tindak lanjut, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan kepada sekolah dulu dan kepada tenaga ahli yang di bidang tersebut. Nah, yang ke-11, bimbingan diberikan secara berkelanjutan. Nah, jadi proses bimbingan itu diberikan secara berkelanjutan sampai permasalahan yang ada pada anak itu sudah mulai terselesaikan. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu tujuan dan ruang lingkup bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling yang pertama, membantu anak mengenali dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Nah, jadi tujuan adanya bimbingan konseling ini yaitu untuk membantu anak mengenal bagaimana dirinya, apa yang dia bisa, apa yang dimiliki dirinya, apa yang tidak dirinya inginkan, bagaimana sifatnya, bagaimana yang membuat dia senang, seperti itu. Yang kedua, mengembangkan potensi, yaitu mengembangkan dari segi kecerdasan anak, kognitifnya, atau hal-hal lainnya. Yang ketiga, mengatasi kesulitan-kesulitan. Nah, ini mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak pada permasalahan yang ada pada dirinya, permasalahan perkembangan yang ada pada dirinya. Yang keempat, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak. Nah, jadi tujuannya untuk mempersiapkan perkembangan mental dan sosial anak. Yang kelima, membantu orang tua dalam memahami anak. Nah, di sini dapat membantu orang tua dalam memahami permasalahan-permasalahan perkembangan yang terdapat pada anak. Yang keenam, membantu orang tua dalam mengatasi emosi. Nah, membantu orang tua dalam mengatasi emosi anak yang sangat meluap tinggi. Nah, yang ketujuh, membantu orang tua dalam mengambil keputusan mengenai jenjang pendidikan. Nah, di sini dapat mengarahkan orang tua untuk jenjang pendidikan anak selanjutnya, apa yang cocok untuk anak tersebut. Nah, yang kedelapan, membantu dalam memecahkan masalah kesehatan anak. Nah, di sini kita dapat mencari solusi untuk menyelesaikan, memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan kesehatan anak tersebut. Selanjutnya adapun ruang lingkup bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan pribadi sosial. Nah, bimbingan pribadi sosial ini yaitu untuk mencapai tujuan, yaitu tugas perkembangan pribadi sosial dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyelesaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, bimbingan belajar, yaitu memudahkan untuk memahami pembelajaran yang diberikan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, bimbingan karir, yaitu membantu anak dalam merencanakan, mengembangkan, dan memecahkan masalah. Baiklah, selanjutnya pembahasan faktor yang mempengaruhi pendidikan anak usia dini. Yang pertama, perekonomian yang lemah. Nah, dari segi perekonomian, material yang kurang, yaitu dapat mempengaruhi pendidikan anak usia dini. Yang kedua, kualitas asuhan rendah. Nah, bisa dikatakan kualitas asuhannya itu rendah. Nah, yang ketiga, program intervensi orang tua yang rendah, yaitu di mana keterlibatan campur tangan orang tua itu sangat minim. Nah, yang keempat, kualitas PAUD yang rendah. Bisa jadi kualitas dari PAUD-nya itu kurang memadai, kurang rendah, seperti itu. Yang kelima, kualitas pendidik PAUD yang rendah. Bisa jadi dari pendidiknya yang rendah. Yang keenam, regulasi atau kebijakan pemerintah tentang pengelolaan PAUD. Nah, bisa jadi dari bagaimana kebijakan tentang pengelolaan PAUD itu kurang memadai. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan anak usia dini dan permasalahan anak usia dini. Yang pertama, karakteristik perkembangan anak usia dini, di mana ada satu, perkembangan fisik motorik. Pada perkembangan fisik motorik ini dapat kita lihat dari di mana anak sudah menyukai gerakan-gerakan sederhana seperti melompat, meloncat, berlari, dan lain-lainnya. Kemudian anak sudah mampu mengontrol gerakan tubuh seperti gerakan-gerakan halus, gerakan kasar, serta menerima rangsangan dari panca indera. Nah, kemudian terdapat kelebihan gerak atau aktivitas, di mana anak cenderung menunjukkan gerakan motorik yang sudah lincah, seperti itu. Selanjutnya ada perkembangan kognitif anak usia dini,
dapat kita lihat di mana pada saat anak mampu sudah menyelesaikan masalah ataupun memecahkan masalah. Kemudian anak sudah mampu membeda-bedakan bentuk, warna, dan lain-lainnya. Yang ketiga, terdapatnya rasa ingin tahu dalam suatu persoalan yang sedang dihadapi oleh anak, yaitu bisa dikatakan rasa ingin tahu anak itu sudah tinggi. Nah, yang ketiga ada perkembangan sosial emosional anak. Dapat kita lihat di mana pada saat anak menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap temannya, terhadap lingkungan sekitarnya. Terus timbulnya anak sudah bisa ada rasa tolong menolong. Kemudian anak sudah mulai suka berbagi mainan kepada teman-temannya. Nah, kemudian emosi anak itu sangat mudah berubah-ubah dengan cepat. Nah, selanjutnya ada permasalahan anak usia dini. Yang pertama, fisik motoriknya, yaitu dapat kita lihat dari obesitas, cacat tubuh, atau gangguan gerak lainnya. Yang kedua itu ada permasalahan kognitif, yang dimana anak kesulitan dalam belajar, gangguan keterlambatan bicara, permasalahan daya ingat anak yang kurang, kemudian keterlambatan tumbuh kembang anak, dan permasalahan yang melibatkan gangguan-gangguan kognisinya. Yang ketiga ada sosial emosional, di mana anak pemalu, penakut, agresif, mementingkan diri sendiri, autisme, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya juga ada jenis permasalahan anak usia dini dari aspek perkembangannya. Yang pertama, perkembangan bahasa. Nah, dari segi perkembangan bahasa ini, yaitu dapat kita lihat adanya ketidaknormalan pada pusat pembicaraan anak. Selanjutnya ada gangguan interaksi sosial anak. Kemudian ada gangguan artikulasi anak, dan bisa juga gagap. Nah, yang kedua ada perkembangan seni. Permasalahan pada seni yaitu bisa kita katakan permasalahan pada gerak anak, dimulai dari permasalahan pada gerak anak atau gangguan minat anak untuk melakukan aktivitas, untuk mengekspresikan imajinasi anak, sulit untuk mengekspresikan imajinasi tersebut melalui gambar-gambar. Nah, yang ketiga perkembangan moral dan agama. Nah, pada permasalahan ini yaitu bisa dilakukan permasalahan egosentris, di mana tidak menerima adanya perbedaan. Selanjutnya yaitu perilaku salah asuh dalam pendidikan anak usia dini. Nah, pola asuh adalah cara-cara yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan tanggung jawab kepada anak. Nah, pola asuh ini diterapkan oleh orang tua sangat memengaruhi pada bentuk-bentuk perilaku anak nanti. Selanjutnya, peran guru sebagai pembimbing bagi anak usia dini. Yang pertama, memberikan contoh yang baik. Nah, guru harus memberikan contoh sikap yang baik kepada anak usia dini. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan. Nah, menanamkan kedisiplinan sejak awal. Yang ketiga, mengembangkan wawasan tentang nilai-nilai moral kepada anak. Selanjutnya yaitu peran orang tua sebagai konselor bagi anak usia dini. Yang pertama, menciptakan hubungan baik. Nah, yang kedua, mendengarkan dengan sepenuh hati. Nah, jadi kita mendengarkan dengan sepenuh hati apa keluh kesah yang sedang disampaikan oleh anak. Yang ketiga, mengenali persoalan anak. Nah, jadi pada saat anak bercerita, kita harus mengenali apa yang anak sedang permasalahan apa yang sedang dikeluhkan oleh anak, apa bagaimana. Nah, yang keempat, berempati terhadapnya. Nah, pada saat kita mendengarkan curhatan seorang anak tentang apa yang dia keluhkan, nah dari sini kita ikut merasakan kesedihan apa yang dirasakan oleh anak tersebut. Yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Nah, jadi pada saat anak menyampaikan keluh kesahnya, kita menjadi seorang pendengar yang baik, jangan memotong pembicaraannya, jadilah pendengar yang baik. Yang keenam, jangan berlagak seperti guru. Nah, pada saat anak menyampaikan keluh kesahnya, di sini kita jadilah seorang murid yang sangat membutuhkan bantuan seorang guru. Nah, yang ketujuh itu bisa menyimpan rahasia. Nah, di sini kita seolah-olah memberitahu kepada anak untuk tidak menceritakan apa yang sudah dia ceritakan kepada kita itu kepada orang lain.
Baiklah, selanjutnya adapun pembahasan tentang program bimbingan konseling pada anak usia dini. Nah, menurut Syauti ada beberapa program bimbingan konseling anak usia dini yang dapat dijadikan rujukan. Yang pertama, proses bimbingan harus disesuaikan dengan pola pikir anak. Jadi, proses bimbingan konseling itu harus disesuaikan dengan pemahaman seorang anak. Nah, yang kedua, pelaksanaan bimbingan terintegrasi. Nah, di sini ketika seorang guru itu melaksanakan proses pembelajaran, nah di situ juga guru melaksanakan proses bimbingan itu secara bersamaan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan bimbingan terbatas. Nah, jadi waktu pelaksanaan itu terbatas. Nah, guru harus mengatur waktu untuk membuat program bimbingan tersebut. Contohnya bisa dengan pada saat bercerita, pada saat tanya jawab, nah pada saat anak itu curhat. Nah, seperti itu. Yang keempat, pelaksanaan dilakukan dengan suasana bermain. Nah, jadi pelaksanaan bimbingan itu dilakukan dalam nuansa yang menyenangkan, yang bermain. Nah, agar anak tidak terlalu tertekan. Nah, yang kelima, adanya keterlibatan teman sebaya. Nah, di sini kita melibatkan teman yang memang dulu dia pernah bermasalah dengan temannya tersebut. Nah, kita memberikan pemahaman bahwa menyakiti seseorang adalah hal yang salah. Nah, kita menjelaskan itu tetap dengan bahasa seorang guru pendamping. Nah, yang keenam, adanya keterlibatan orang tua. Nah, adanya ikut serta orang tua. Nah, selanjutnya adapun jenis layanan bimbingan konseling pada anak usia dini. Yang pertama, layanan pengumpulan data. Nah, di sini kita mencari informasi tentang latar belakang anak, tentang temannya, orang tua atau orang terdekatnya. Nah, ini memudahkan kita untuk memberikan bimbingan kepada anak nanti. Yang kedua, layanan informasi. Nah, di sini kita memberikan wawasan dan pemahaman baik untuk anak maupun untuk orang tua. Kita di sini memberikan informasi-informasi penting mengenai permasalahan anak tersebut. Nah, yang ketiga, layanan konseling. Nah, layanan konseling ini yaitu memberikan bantuan kepada anak yang mengalami permasalahan-permasalahan tertentu, seperti salah satunya itu berkaitan dengan permasalahan pribadi sosialnya. Yang keempat, layanan penempatan. Nah, layanan penempatan ini di mana kita menempatkan permasalahan anak tersebut sesuai dengan permasalahan yang sedang dia hadapinya. Yang kelima yaitu layanan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, layanan ini yaitu mengevaluasi dan menindaklanjuti masalah yang ada pada anak. Nah, setelah kita menilai apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak, nah baru kita menindaklanjuti, yaitu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baiklah, selanjutnya adapun teknik pengumpulan data pada layanan bimbingan konseling pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada observasi, 2 wawancara, 3 bisa berupa angket, yang keempat catatan anekdot. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan layanan evaluasi dan tindak lanjut pada program bimbingan konseling anak usia dini. Nah, apa sih itu evaluasi? Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data untuk mengetahui efektivitas atau keterlaksanaan dan ketercapaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan upaya mengambil keputusan. Nah, jadi evaluasi adalah teknik di mana pengumpulan data yaitu dapat kita menilai nanti bagaimana keterlaksanaan proses yang sedang kita lakukan, ketercapaiannya sudah sampai di mana, dan barulah kita mengambil solusi untuk menyelesaikannya tersebut. Kemudian tujuan dan fungsi evaluasi. Yang pertama, memberi umpan balik atau feedback kepada pendidik untuk memperbaiki pengembangan program bimbingan konseling. Nah, di sini yaitu memberi umpan balik di mana pada saat proses penilaian yang pertama, jadi guru menilai lagi, memperbaiki lagi, ini sudah cocok nggak ya, ini sudah berhubungan ya, ini sudah pas nggak ya. Nah, seperti itu, jadi dinilai lagi. Nah, yang kedua, memberikan informasi ke berbagai pihak tentang perkembangan anak. Nah, jadi sini memberikan informasi kepada orang tua terhadap perkembangan anak tersebut. Nah,
Kemudian ada langkah-langkah evaluasi. Yang pertama, kita merumuskan masalah dan beberapa pertanyaan. Nah, jadi merumuskan masalah itu, mengapa permasalahan itu, apa sebenarnya yang terjadi, kenapa. Nah, yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Nah, barulah setelah itu kita mengembangkan, menyusun apa-apa yang ingin kita evaluasi, data-data mana saja. Nah, yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, setelah data itu terkumpul, setelah disusun, setelah ada, barulah kita menganalisisnya. Nah, yang keempat, melakukan tindak lanjut. Nah, setelah semuanya dianalisis, dilakukan observasi, kita akan melakukan tindak lanjut. Upaya apa yang harus dilakukan terhadap penyelesaian perkembangan anak tersebut, penyelesaian permasalahan yang ada pada anak tersebut. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu pelaporan bimbingan konseling anak usia dini. Nah, apa sih itu kegiatan pelaporan? Jadi, kegiatan pelaporan pada program bimbingan konseling untuk anak usia dini merupakan bagian dari kegiatan manajerial yang bertujuan untuk menyampaikan data dan informasi kepada berbagai pihak, khususnya orang tua mengenai perkembangan dan permasalahan yang telah dicapai oleh anak. Nah, jadi kegiatan pelaporan ini yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi permasalahan ataupun perkembangan anak tadi, khususnya untuk orang tua, bagaimana mengenai perkembangan dan permasalahan yang telah dicapai, yang telah dialami oleh anak. Nah, pada kegiatan pelaporan ini kita dapat melihat yang pertama dari segi perencanaan program secara matang. Nah, manfaatnya dilakukan perencanaan program secara matang ini agar kita mengetahui kejelasan atau arah pelaksanaan program bimbingan konseling yang kita lakukan. Kemudian adanya kemudahan untuk kita mengontrol, mengevaluasi kegiatan yang sedang berlangsung atau yang sedang berlangsung. Yang ketiga, terlaksananya program kegiatan bimbingan konseling itu secara lancar, efisien, dan efektif. Yang kedua itu dapat kita lihat dari segi pengarahan sebelum pelaporan kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, pengarahan ini yang pertama itu dapat menciptakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh staf atau seluruh staf-staf lainnya. Nah, yang kedua, untuk mendorong staf-staf pembimbing itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, yang ketiga, memungkinkan terdapatnya kelancaran pada saat pelaksanaan program bimbingan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, yang ketiga dapat kita lihat dari substansi pelaporan dalam program bimbingan dan konseling tersebut. Nah, pada kegiatan ini manfaatnya dapat mengontrol kegiatan yang para personel atau para staf-staf bimbingan konseling. Nah, yang kedua, mengontrol hambatan-hambatan yang ditemui oleh staf-staf ataupun pendamping lainnya pada saat melaksanakan pembimbingan tersebut. Yang ketiga, dapat mencari jalan keluar terhadap hambatan yang sudah didapat atau masalah yang ditemui. Yang keempat, memungkinkan terlaksananya program bimbingan konseling secara lancar sesuai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, mengetahui gambaran perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi bimbingan konseling anak usia dini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.